Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mencari bekal. Jika hendak mengenal orang baik perangai, lihat pada ketika bersama orang ramai. Barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah suruh dan tegaknya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal Tuhan Bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah dapat dua tamasya. Barang siapa meninggalkan zakat, tidaklah hartanya peroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tidaklah ia menyempurnakan janji. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapatlah daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tubuh tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau memeliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, di situ banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah janganlah dibelah, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib di dirinya tiada ia sangka. Bakhil sedikit pun jangan diberi singgah. Itulah perampok yang amat gagah. Ini panjang nampaknya Pak. Ini Gurindam 12. Bisa diulang itu Pak Imam. Innal Habib al-Mustafa zurafatin wa zuwafa wa zikru fihi shifa idza tamam
ilal nilwabi kulil mada nasrun ala kulil ida nilwabi kulil mada nasrun ala kulil ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu di belakang sehat? Mana ibu-ibu? Oh, ada perwakilan. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam buat junjungan kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap, bermohon kepada Allah dengan banyak bersalawat, nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap ketua Masjid As-Sahal beserta jajarannya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umurnya berkah dunia wal akhirat. Kemudian bapak ibu semuanya yang tak bisa disebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, yang besar tak bisa disebutkan gelar, yang kecil tak bisa disebutkan nama. InsyaAllah kita yang hadir subuh di Masjid As-Sahal ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadir pula anak kita. Oh, lagi istirahat dia, capek. InsyaAllah jadi yang soleh, insyaAllah. Amin. Hadir pula remaja kita, alhamdulillah. InsyaAllah anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, anak-anak yang menjadi qurrata ayun, sejuk dipandang mata, berguna bagi nusa bangsa dan agama, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh ini kita dapat bertemu kembali dalam acara, dalam agenda program rutin kita, itu safari dakwah subuh mubarakah di Masjid As-Sahal ini. Pertemuannya tidak terhitung lagi. Di mana-mana saya safari subuh, inilah paling banyak. Tiap pekan Pak Ketua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Tempat lain sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, macam-macam. Tapi ini setiap pekan insyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan bersama insyaAllah. Baik, tema yang kita angkat pada subuh ini adalah yaitu memaknai hakikat 1 Muharram tahun baru 1445 Hijriah. Ini temanya nih, menarik temanya. Mohon izin, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Sekarang jam 4:30, jam 5:20 kita nanti buka sesi tanya jawab. Jam 5:30 lewat 10 menit. Jadi kalau ada pertanyaan terkait momentum hijrah, terkait tahun baru Islam, terkait Muharram, kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti kita tutup, habis itu dah selesai saya balik lagi. Karena acara Pak hari ini 5 Pak. Ini di Masjid As-Sahal, safari dakwah subuh. Nanti jam 7 di SMP 16 Ganet, acara 1 Muharram. Jam 8 insya Allah di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Batu Hitam. Khatib Jumat nanti di Masjid Al-Maghfirah Batu 7. Yang kelima jam 8 malam di RRI Jawal Tetap sampai jam 9. Mesti dijaga suara ini. Habis ini saya balik lagi istirahat dulu. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita akan bercerita sejarah dulu. Bagaimana sejarah, histori, tarikh muncul tahun baru Islam. Kapan dimulai? Karena dulu di zaman Nabi,
Di zaman Nabi hidup belum ada ditetapkan tahun Islam, belum ada lagi. 13 tahun Nabi di Mekah menyampaikan risalah ke Rasulullah, belum ada tahun baru Islam. Bulannya sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Rajab, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulannya sudah ada, cuman penetapan kapan dimulai tahun baru Islam belum ada. 13 tahun di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah, baru ketika hijrah 10 tahun di Madinah belum juga ada lagi. Berkuasa Nabi 10 tahun di Madinah. Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, beliau lahir kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Kan ada lagunya tuh. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil, disebut dengan tahun Fil. Fil itu gajah. Maka ketika Nabi belum lahir, ketika itu dikenal dengan pasukan gajah Abraham menyerang Ka'bah. Ketika itulah datang pertolongan Allah. Kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Nah, 10 tahun di Madinah, Pak. Nabi wafat, naik Abu Bakar. Abu Bakar jadi presiden waktu itu, khalifah, itu 2 tahun lamanya. Belum juga ada tahun baru Islam. Maka ketika Abu Bakar wafat, kemudian naik khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berapa tahun menjadi khalifah? 5 tahun. Maka ketika di zaman Umar inilah gubernur-gubernur yang ada di daerah Mesir, kemudian Bahrain, kemudian di daerah Timur Tengah yang lainnya, ada satu gubernur yang mengusulkan, namanya Abu Musa Asy'ari. Ini gubernur, Pak. Pak Presiden, Pak Khalifah, iya. Ini surat-surat kita tidak tertib ini nampaknya. Tidak ada penanggalan, tidak ada di situ tahunnya. Segan kita dengan kerajaan sebelah seperti Romawi, kemudian kerajaan tetangga sebelah. Malu kita tidak ada penanggalan tahun. Maka ketika usulan dari Abu Musa Asy'ari itu, dipanggillah oleh Umar bin Khattab. Maka Umar ini orangnya diplomatis, Bang. Orangnya bermusyawarah. Itu hebatnya beliau. Beliau tidak langsung menetapkan, diduduk bersama, kapan kita mulai penetapan tahun baru Islam. Saya punya usul, silakan. Rapat juga, Pak. Ada yang punya usul, kita mulai tahun baru Islam itu mulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oh, tidak bisa. Kalau ditetapkan Nabi mulai tahun baru Islam, tidak bisa. Kenapa? Sejak Nabi lahir 13 tahun di Mekah berdakwah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun lamanya di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Tambah pula Abu Bakar 2 tahun menjadi presiden. Belum ada perubahan lagi. Yang kafir semakin kafir, yang belum dapat hidayah belum dapat hidayah, tidak bisa jadi patokan itu. Muncul usul yang kedua. Usul yang kedua, Pak Khalifah, silakan. Usul saya, bagaimana penetapan tahun baru Islam itu ketika Nabi sudah wafat. Oh, saya paling tidak setuju sekali, Pak. Apa sebab? Andaikan penetapan Nabi wafat ditetapkan 1 Muharram atau tahun baru Islam, tentulah setiap peringatan tahun baru Islam kita berduka terus. Kenapa? Karena mengenang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka setiap kita peringatan 1 Muharram tahun baru Islam, menangis kita, sambutan ketua, menangis berduka karena teringat Nabi wafat. Betul. Maka ada usulan ketiga ini yang hebat ini.
Ini ada usulan ketiga ini. Menurut riwayat tarikh, ini usulan dari Ali bin Abi Thalib. Menurut riwayat yang lain, ini usulan spontan dari Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana penetapan tahun baru Islam itu? Kita mulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena ketika hijrah itu nampak mana yang beriman, mana yang semakin kafir, mana semakin pembangkang, nampak di sana. Disitulah nampak perbedaan orang-orang yang memulai kehidupan yang baik-baik. Dia meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan kurma, meninggalkan dicintai dia karena menyelamatkan iman yang sedikit, jumlah umat pun yang sedikit. Bagaimana kalau ini penetapannya? Baru di situ sepakat semuanya, Pak. Jadi mulai di situ ditetapkanlah tahun baru Islam ketika di pemerintahan Umar bin Khattab. Itu sejarahnya. Kemudian ketika Nabi proses hijrah dari Mekah ke Madinah, muncul ketika itu ide sepakat orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya itu. Kalau kita di Melayunya ada rapat lamnya begitu. Ada tokoh adat, ada tokoh ulamanya, ada tokoh-tokoh masyarakatnya. Semua tokoh-tokoh orang-orang hebat di masyarakat Quraisy sepakat. Bagaimana caranya kita untuk membunuh Muhammad ini? Karena dia merusak kebudayaan kita. Dari zaman dulu kita menyembah Tuhan berhala. Sekarang sejak Muhammad 13 tahun Mekah ini, habis rusak keyakinan kita. Jadi bagaimana? Kita kumpul rapat. Maka ketika itu rapatlah namanya, di tempat itulah Darun Nadwah. Dar, rumah, Nadwah, pertemuan. Rumah, tempat pertemuan. Yang menyakitkan sekali, Pak. Darun Nadwah ini yang mendirikan, yang membuat adalah kakek datuk Nabi Muhammad yang kelima. Muhammad punya ayah Abdullah. Abdullah punya ayah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah bernama Hashim. Hashim punya ayah Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah bernama Qusay. Kakek Nabi yang kelima. Di zaman Qusay inilah beliau mendirikan namanya Darun Nadwah. Rapat pertemuan, tempat rapat parlemen kalau bahasa sekarangnya. Yang mendirikan datuk kakek kita, tapi di tempat itulah masyarakat Quraisy berkumpul, tokoh-tokohnya ingin pula membunuh awak. Bagaimana rasanya itu, Pak? Yang mendirikan kakek kita, tapi orang rapat itu untuk membunuh Muhammad. Maka ketika itu dipimpin rapat oleh bernama Abu Hisham. Mungkin kalau di segi nama tidak kenal kita. Itu nama aslinya. Tapi kalau nama panggilannya itulah Abu Jahal. Siapa nak kenal Abu Jahal? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok. Abu Gosok tak ada. Dan Abu-Abu lainnya. Kita kumpul semuanya pemuka Quraisy. Duduklah. Pimpin oleh Abu Jahal. Ini Muhammad tidak bisa dibiarkan nih, harus kita bunuh. Sepakat kita semuanya. Sepakat. Bagaimana cara membunuh Muhammad? Ketika itu muncul ide, Pak. Kita bunuh Muhammad, pendapat yang pertama. Karena dia sudah buat resah di kampung halaman ke-13 tahun lamanya. Porak-poranda keyakinan kita. Bagaimana Muhammad kita buang dia jauh-jauh. Supaya dia terhindar. Tak ada di kampung kita ini lagi. Ketika itu muncul pendapat. Tak bisa ini. Kalau Muhammad dibuang dari Mekah ini, kemudian dia pergi tempat jauh, hidup dia di sana, Muhammad orangnya energik, wibawanya tinggi, orangnya cerdas, pengikutnya banyak, diselamatkan oleh orang-orang yang mengikut dia, besar dia nanti, berkuasa dia, diserangnya Mekah ini, bertumpah darah Mekah. Maka Mekah akan bertumpah darah, peperang terjadi, maka tidak bisa diterima. Iyalah. Ada yang usul yang lain? Silakan. Maka punya usul pula yang lain. Bagaimana kalau kita tangkap Muhammad,
kemudian kita masukkan ke peti, kemudian kita ikat, kita jemur di samping Ka'bah. Saya kasih makan, saya kasih minum, biar dijemur di situ, biar mati Muhammad. Oh, tidak bisa. Kalau ketahuan oleh pemuka-pemuka Quraisy yang lain, orang-orang yang ikut dengan dia, tidak bisa ini. Bisa habis kita. Terjadi peperangan nanti. Akhirnya buntu, Pak. Akhirnya rapat ditutup dulu. Mereka makan siang. Minum dulu. Lalu muncullah ide dari Abu Jahal. Apa idenya? Kalau begini bagaimana? Kita bunuh Muhammad, kita suruh, kita perintahkan kepada anak-anak muda yang dia punya power, punya kekuatan, energi, kemudian dia itu masih kuat, kita suruh anak muda membunuh dia. Tak bisa nih Abu Jahal. Kenapa? Kalau dibunuh Muhammad, mati dia, nanti suku-suku lain menuntut akan perpecahan juga, kita akan berperang di Mekah ini. Hilang akal juga, Pak. Lalu baru disimpulkan, kita bunuh, diutus masing-masing suku. Ini suku A, suku B, suku C, suku D, masing-masing utus satu orang. Kalaulah semuanya sudah diutus, kemudian Muhammad nanti dipenggal meninggal, dia mati dia, maka siapa yang akan tanggung jawab? Kita bersama. Deal, cocok. Lapak pleno ditutup waktu itu, sah bahwa Muhammad akan dibunuh. Ini habis itu mereka ketawa, kemudian membuat perencanaan, habis itu mereka tekan amprah lagi. Belum ada waktu itu, Pak. Belum ada lagi. Nah, ketika Nabi Muhammad di rumah, disitulah datang yang namanya Jibril. Maka rapat tertutup di pagi hari Kamis waktu itu, Pak. Kamis pagi rapat tertutup, tidak ada yang tahu. Karena wartawan pun tak boleh masuk. Akhirnya bocor. Kenapa bocor? Ada yang intelijen. Disadap rapat Kamis pagi itu. Siapa yang menyadap? Itulah Jibril alaihissalam. Datang Jibril, Muhammad, perintah Allah, hijrah Muhammad. Ya Jibril, iya. Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Karena orang-orang Quraisy sepakat akan membunuh Muhammad tengah malam nanti, Kamis malam Jumat. Karena rapat pagi hari Kamis itu, Pak. Kalau begitu, Muhammad pergi berjumpa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini hebatnya, Pak, beliau orang yang dituakan. Beliau sahabat, merangkap juga menjadi mertua Nabi. Ya Abu Bakar, ya. Sepertinya kita harus hijrah nih Abu Bakar. Kenapa? Orang-orang Quraisy sepakat akan membunuh saya. Perintah Allah, Muhammad, perintah Allah. Maka ketika itu beliau hijrah di tengah malam, ketika itu disuruh Ali menggantikan posisi Muhammad tidur. Betapa hebatnya Ali. Sudahlah tempat tidur itu tempat Nabi Muhammad, nyawa tantangannya Ali menggantikan. Itu hebatnya Ali, nyawa tantangannya. Maka Nabi ketika itu dalam Al-Quran surah Yasin dikatakan, ya, waja'alnakum waja'alna, ya, min baini aidim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ketika itu mereka orang-orang Quraisy tertidur semuanya. Kenapa? Allah jadikan mereka dinding. Ja'alnakum, kemudian dijadikan depan dinding, di belakang dinding. Fahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Ketika itu dilempar oleh Nabi dengan pasir, masing-masing kepalanya punya ada pasir di atas. Lalu Nabi bergerak malam hari, Pak. Ketika mereka terbangun, tengok pasir di kepala. Engkau ya masukkan pasir ke kepala? Tidak ada. Lalu siapa? Pasti Muhammad ini. Ditengok ke dalam kamar. Ketika mau dipancung, tunggu, pastikan dulu Muhammad atau tidak nih. Mau dipancung, dibuka selimut, Ali. Ali ente ya? Ya. Mana Muhammad? Mana aku tahu, kata dia. Aku disuruh oleh Muhammad tidur di sini. Tahu-tahu ketika itu langsunglah mengejar tentara Quraisy.
Ini hebatnya politik, Pak. Nabi tidak langsung menuju Madinah. Nabi transit dulu. Ya, transit, beliau singgah lebih kurang 5-10 meter dari Mekah, namanya Gua Sur. Gua Sur hebatnya, Pak. Tempatnya tinggi, terjal. Untuk naik 1-2 orang pun susah. Mungkin Bapak pernah haji umrah, nampak Gua Sur. Itu terjal, Pak. Tapi ketika itulah Nabi dan sahabat Abu Bakar naik bukit Sur. Kemudian ketika itu harus nginap dulu 3 hari 3 malam lamanya di sana. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka 3 hari di sana untuk mengamankan diri supaya mengecoh kafir Quraisy. Kalau Nabi langsung ke Madinah pasti ketangkap, Pak. Pasti ketangkap. Inilah strategi politik. Maka nginap 3 hari. Selama 3 hari itu Nabi dibela. Pertama adanya Abdullah bin Abu Bakar. Inilah yang mencari berita. Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, mencari berita di Mekah. Apa kondisi, situasi, nanti dilaporkan ke Nabi. Berangkatnya malam. Nanti balik sebelum subuh. Ini pencari berita ini. Kemudian yang mengantar makanan siapa? Itulah nama Asma binti Abu Bakar. Diantar makanan. Ada pula yang mengasih yang namanya susu. Ya, ada seorang bernama lupa pula ujung namanya. Digembalanya kambing-kambing, domba-dombanya di tengah malam, kemudian dibawa ke sana. Kemudian ketika itu Nabi minum susu domba. Kemudian sudah tengah malam sebelum subuh mesti domba-domba ini sampai di Mekah. Kenapa? Supaya jejak sahabat tadi terhapus oleh jejak-jejak onta, jejak-jejak domba. Kalau tidak nanti ketahuan jejak ini. Kemudian yang menunjukkan jalan itu seorang Quraisy bernama Abdullah bin Quraitid. Ini seorang Nasrani, non-Muslim, tapi disitulah Abu Bakar menyuruh, bahkan dalam riwayat itu disewa, digaji dia, engkau tunjukkan kami jalan ke Mekah. Itu dalil boleh bekerja sama dengan orang-orang non-Muslim dalam bentuk yang namanya muamalah, tapi dalam ibadah tak boleh. Tolong menolong boleh dengan orang-orang non-Muslim. Maka seorang musyrik inilah yang mengantar Nabi berjalan dari Gua Sur, berjalan pada malam Senin. 3 hari di Gua Sur, malam Senin berangkat ke Madinah, berjalan lebih kurang 8 hari. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, sampailah di Madinah. Kemudian Nabi dalam 4 hari, yang pertama dibuat adalah itulah disebut dengan Masjid Quba, suatu kota. Ya, mudah-mudahan yang belum haji sampai nanti ke Mekah, yang belum umrah sampai ke Mekah, ada namanya Masjid Quba. Itu pertama dibangun oleh Nabi dalam waktu 4 hari. Artinya apa? Perjalanan hijrah bukan hanya histori, tetapi perjalanan yang menjadi momentum. Disitulah titik awal perjuangan Islam. Disitulah nampak mana yang semakin iman dengan Nabi, mana yang semakin engkar, mana yang semakin kufur. Disitu nampak pembedaannya. Bagi kita hari ini tak perlu hijrah. Bagi kita ini adalah tak perlu hijrah tempat. Dari Tanjung Pinang pindah tempat lain tak perlulah. Bagi kita hari ini adalah bagaimana memaknai 1 Muharram tahun baru 1445 Hijriah, kita hijrah dari yang kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik. Selama ini ibadahnya mungkin belum maksimalkan ibadah. Berjamaahnya semakin banyak. Subuhnya hidup, jemaahnya semakin ramai. Kemudian majlis ilmunya hidup, puasa sunat Senin Kemisnya istiqomah, infak sedekahnya alhamdulillah istiqomah, baca Qur'annya berkelanjutan, hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau masalah hijrah Nabi dah selesailah dengan segala situasi, kondisi dan rintangannya. Bagi kita tak perlu hijrah tempat.
hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Siapa yang hijrah itu? Al-muhajir man hajarallahu man hajarul an. Orang hijrah itulah orang-orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Inilah mana hijrah. Mana yang dilarang Allah, maka tinggalkan semua, menjadi pribadi yang lebih baik. Ini dah masuk kita tahun baru Islam 1445 Hijriah. Maka Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah, takut kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari esok. Itulah hari kiamat nanti. Persiapkan bekal kita. Ini sejarah menunjukkan bahwa perjuangan Nabi nyawa tantangannya. Tapi disitulah letak perjuangan penetapan tahun baru Islam. Ini peristiwa hebat ini, Pak. Maka Nabi pindah ke Madinah 10 tahun di Madinah, membangun Madinah menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi Madinah yang bercahaya. Islam berkembang. Dilanjutkan dengan Abu Bakar dan Umar, Islam berkembang sampai ke daerah Timur Tengah yang lain. Dalam waktu relatif singkat Islam berkembang, Islam berjaya. Nah, ini sejarah menunjukkan, ini yang kita ambil yang poin-poinnya aja. Intinya adalah mari sama-sama kita maknai hakikat hijrah itu adalah bagaimana kita menengok perjalanan hidup kita dari umur balik sampai saat sekarang ini. Mari sama-sama kita jadikan muhasabah dan refleksikan jiwa kita, diri kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Putar film kehidupan, banyak bermuhasabah, bertekad untuk berbuat amal yang terbaik, sehingga kita menjadi umat hamba-hamba yang paling baik, insyaallah. Silakan Pak, ada pertanyaan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى yaumil akhirah. Ini sangat penting juga, Pak. Jangan lupa nanti puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sekarang tanggal berapa? 3. Sekarang hari Jumat tanggal 3. Oh, hari Sayyidul Ayyam sekarang ini. Induk dari segala hari. Jumat adalah induk dari segala hari, dikumpulkan satu pekan. Inilah induknya. Alhamdulillah dapat berkah kita. Ada pula subuh kajian. Betul. Jumat tanggal 3. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya Jumat. Berarti Jumat depan ya? Ya, berarti Jumat depan itu bertepatan tanggal 10 Muharram. Disebut dengan puasa
Asyura. Jangan lupa nanti puasa Asyura, Pak. Asamu Asyura ayyukaffiru sanatal maddi. Siapa yang puasa Asyura tanggal 10 Muharram, hari Jumat depan, fadilahnya diampuni dosa setahun yang lalu. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Kita tengok sejarah. Kenapa besar keutamaannya setelah puasa Asyura itu? Pertama, sejarah kalau kita lihat, kalau kita baca, tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa alaihissalam dan tentaranya, pengikutnya diselamatkan Allah dari kejaran tentara Fir'aun dan termasuk Fir'aun. Ketika Musa kejar Fir'aun dan tentaranya, kata Allah, pukulkan tongkatku hai Musa ke laut merah itu, akan terbentang jalan. Ketika Nabi Musa masuk ke dalam laut, terbuka jalan sampai di ujung, kemudian dipukul kembali. Ketika di tengah-tengah Fir'aun dan tentaranya, kemudian bertautlah laut, meninggal Fir'aun. Maka beberapa hari itu, setelah itu diabadikan, diawetkan jasad Fir'aun, sekarang masih ada di Mesir, menjadi pelajaran bagi umat-umat berikutnya. Inilah yang katanya raja, yang katanya Tuhan, akhirnya mati. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, ditengok umat-umat masyarakat Madinah waktu itu berpuasa. Ditanya oleh Nabi, "Hei saudaraku, kenapa engkau berpuasa hari ini tanggal 10 Muharram?" Dalam rangka bersyukur ya Muhammad, karena Nabi Musa dan umatnya diselamatkan oleh Allah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kami bersyukur dengan cara berpuasa. Kalau begitu kami yang lebih pantas pada kalian. Maka Nabi memerintahkan puasa Asyura untuk membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang sebelumnya. Maka diawali dengan puasa Atusa, puasa pada tanggal 9 berarti hari Kamis. Jadi nanti dapat 2, Pak. Sengaja aku puasa Atusa lillah ta'ala, puasa Atusa pada hari Kamis, puasa bulan Muharram dapat pula puasa di bulan pada hari Kamis, dapat 2 pahala. Begitu kata ulama, ya. Kalau perempuan, kalau dia puasa qada niatnya hari Kamis besok, ya, atau hari Jumatnya, sengaja aku puasa Asyura lillah ta'ala, atau dia itu niatnya puasa qada, sengaja aku puasa qada lillah ta'ala, maka otomatis dapat dia puasa hari Jumat itu puasa hutang lunas bulan Ramadan, kemudian puasa Asyura dapat 2. Kalau hari Kamis puasa hutang lunas kemarin, kemudian puasa Kamis dapat, puasa Atusa dapat, 3 ibu dapat. Begitu kata ulama Mesir bernama ulama Atiyah Asy-Syakar, ditulis dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa ulama Mesir Al-Azhar. Yang kedua, tanggal 10 Muharram itu selamatnya kapal Nabi Nuh dari banjir yang sangat besar. Banjir besar, ketika itu banjir tsunami yang besar, selamatlah belayar kapal Nabi Nuh, terjadi tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, sembuhnya mata Nabi Yakub alaihissalam dari kebutaan ketika Yusuf kecil diajak oleh saudaranya, ya, ke perbatasan Mesir, kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua, dibilangnya, "Ya ayah, Yusuf meninggal." Nih tanda buktinya. Bajunya berlumuran darah, padahal itu darah serigala. Dikiranya ayahnya percaya. Oh, tidak bisa ini. Iya ya, ini buktinya. Ketika itu kehilang ayah, kehilang anak yang dicinta Nabi Yakub, menangis sampai buta mata Nabi Yakub. Suatu saat, satu masanya, Yusuf selamat, kemudian menjadi orang hebat di Mesir, menjadi bendahara di Mesir di kerajaan. Kemudian ketika itu berjumpa Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub, sembuh mata Nabi Yakub. Lagi-lagi terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah melalui ikan. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Kemudian Nabi Yunus di dalam beristighfar kepada Allah, taubat. Kenapa? Karena meninggalkan umat waktu itu. Nah, berzikir Nabi
Yunus dengan taubatnya. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Beristighfar di dalam perut ikan, ketika itu ikan mual, kemudian ditamparkan ke lautan. Selamat Nabi Yunus dari ditelan ikan, terjadi lagi tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah ketika makan buah khuldi. Hai Adam, silakan engkau nikmati isi surga ini. Satu syaratnya, jangan kau dekati buah khuldi. Situlah setan datang berbisik. Maka Nabi Adam melanggar aturan, makan khuldi, diusir oleh ke dunia. Kemudian 40 tahun beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna. Tiap 40 tahun bertobat, maka diterima taubat Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Ini banyak peristiwa hebat ini. Belum lagi nabi-nabi yang lain. Karena itu catat harinya, catat tanggalnya. Kebetulan bertepat pada hari Jumat depan, bertepatan tanggal 10 Muharram, berpuasa sunat. As-sawmu Asyura ayyukaffiru sanatal mati. Siapa yang puasa Asyura diampuni dosa setahun yang lalu. Tak sempat tanggal 9, tanggal 10. Tak sempat tanggal 10, dah tak ada guna hidup, mati aja lah. Marah Ustaz Satrio, tidak marah. Inilah pasti Allah berikan. Datang Syawal, puasa 6 hari, sama dengan puasa selama setahun. Syawal pergi, datang pula bulan Zulqaidah, puasa sunat lagi. Zulqaidah pergi berpisah, datang Zulhijjah, puasa sunat lagi, puasa Arafah. 2 tahun dapat ampunan. As-sawmu Arafah ayyukaffiru sanatal madi wal baqiyah. Siapa yang puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun akan datang. Zulhijjah berpisah, datang lagi Muharram ini, puasa Asyura. Artinya bulan-bulan memiliki keutamaan tersendiri. Jangan lupa hari Jumat depan, tanggal 10 Muharram, puasa sunat. Niatnya puasa sunat Asyura. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Ini mesti dijaga suara ni. Balik istirahat sebentar, mandi lagi, siap-siap ke SMP 16 di Ganet. Habis itu tancap ke Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang jam 8. Habis itu balik lagi istirahat kata Jumat. Mohon doanya Pak ya. Mudah sehat selalu. Aziniyah wa quluniyah sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Annan, ya Mannan. Ya Allah, pada subuh yang penuh keberkahan ini, ya Allah, bertepatan hari Jumat Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, kami berkumpul di rumah Muhammad As-Sahal ini, ya Allah. Kami awal yang salat subuh berjamaah, ya Allah, dilanjutkan dengan tausiah subuh barakah, ya Allah. Takdirkan curahkan keberkahan rahmat ridho kasih sayangmu kepada kami yang hadir di Masjid As-Sahal ini, ya Allah.
agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami, berkahi umur kami dunia wal akhirat, dan sehatkan kami ya Allah. Jauhi kami dari musibah mara bahaya ya Allah. Ya Allah, Engkau telah baguskan rupa dan wajah kami, baguskan ibadah kami, baguskan akhlak kami, baguskan niat kami mencari ridho beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, dalam momentum tahun baru Islam 1445 Hijriah ya Allah, takdirkan kami menjadi hamba yang senantiasa menjadi insan-insan lebih baik dari tahun sebelumnya ya Allah. Semakin meningkatkan ibadah kami padamu ya Allah, semakin banyak ibadah kami padamu ya Allah. Salat berjamaah, infak, sedekah, baca Quran, menyambung tali silaturahim, berbuat amal-amal terbaik untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, luaskan lapangkan rezeki kami. Adakah rezeki kami jauh di atas langitmu, maka turunkanlah ya Allah. Adakah rezeki kami jauh antara barat dan timur, maka dekatkanlah ya Allah. Adakah rezeki kami jauh dari perut bumi, maka keluarkanlah ya Allah, agar bisa kami berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, membantu sesama kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami kelak mati husnul khatimah, mati yang baik, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga Kau masukkan kami dalam syurga-Mu, syurga Jannatul Firdaus bersama kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, padamu kami memohon, padamu kami meminta, kabulkan ijabah permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak Pak Ketua, terima kasih banyak Pak Pengurus Masjid As-Sahal, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat keberkahan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri dengan sebaik pantun menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.